Kita akan bercerita tentang ini. Ini memiliki histori yang sangat luar biasa. Ini bukan jaket loreng yang saya beli, enggak. Ini adalah warisan daripada Pak D saya yang sudah meninggal. Jadi ketika saya 2004 sudah tamat daripada SMA, beliau pernah mengatakan begini teman-teman. Ini penting sekali ya soalnya. Biar nanti kalian teman-teman semuanya, mungkin Gen Z yang berambisi untuk menjadi pejabat, menjadi pengurus yang berpengaruh istilahnya ya. Ini perlu kalian catat bahwasanya saya belajar informasi ini dari Pak D saya ini, yang dimana ketika 2004 itu beliau pernah mengatakan kepada saya, kalau kamu nanti misalkan pengen daftar menjadi TNI, itu daftar aja secara cara yang benar gitu ya, nggak usah pakai sokok-sokokan dan lain sebagainya ya. Mungkin karena saya juga nggak tahu. Dan beliau memberikan wejangan, yang pertama kalau kamu jadi orang nanti ketika punya jabatan itu kamu harus berhati-hati. Saya kan juga nggak begitu memikirkan tentang bagaimana saya menjadi pejabat ya, karena saya memang nggak ada cita-cita ingin jadi pejabat atau mungkin pegawai dan lain sebagainya ya. Tapi ini sebuah pesan moral yang sangat luar biasa, dan ada sebagian yang sudah terjadi hari ini teman-teman. Jadi ketika kita punya jabatan tinggi, kemudian misalkan jadi TNI itu teman-teman ya, atau mungkin jadi polisi, yang dimana kita ini berjalan lewat jalur yang halal ya, artinya tidak pernah korupsi, kolusi atau nepotisme ya. Jadi ketika kita punya jabatan tinggi seperti itu, kemudian hidup kita biasa-biasa saja, kemudian anak kita banyak, itu kita harus berhati-hati, karena juga kita akan menjadi bumerang bagi kita ya. Jadi intinya biasanya nanti ada orang dari kalangan yang punya duit banyak. Itu tadi saya cerita, kalau kamu nanti didatangi orang dengan cara yang baik, mungkin ya kita nggak boleh bersuudzon, tapi kita harus belajar dari sini biar kita nanti nggak terjerumus di dalam hal-hal yang Allah nggak senangi ya. Ya itu yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah menerima bantuan apapun atau mungkin sumbangan apapun tanpa akad yang jelas ini ya, karena ini akan menghancurkanmu di kemudian hari. Artinya misalkan ada orang datang punya duit banyak ya, orang yang berduit lah, orang kaya, kemudian kita sebagai TNI atau Polri atau mungkin pejabat-pejabat DPRD dan lain sebagainya, kemudian orang itu datang bertanya, Pak, ini saya mau silaturahmi, terus kemudian lihat, anak bapak ini sekarang sekolah di mana? Ya, saya sekolah di SMA ini Pak, rencana mau kuliah nggak? Ini si orang kaya tadi mengatakan seperti itu. Ya insya Allah Pak, nanti kuliah. Ini aja Pak, nanti kalau anak bapak sudah tamat SMA mau kuliah, nanti bilang saja nanti. Kalau bisa jangan kuliah di Indonesia lah Pak, kalau bisa kuliah di luar negeri, di Amerika atau Australia sana, atau mungkin di Singapura, biar nanti pulang itu memiliki integritas tinggi, jabatan tinggi, dan bisa melanjutkan daripada tugas bapak gitu ya istilahnya ya. Bodoh-bodoh nanti di DPR atau mungkin di Polri, TNI dan lain sebagainya, pokoknya pejabat penting seperti itulah. Nah dari situ kita jangan mengiyakan saja ya, walaupun kita itu butuh ya, kita itu butuh anak kita itu sekolah tinggi, tapi jangan sampai dengan jabatan kita itu kita jadi dimanfaatkan. Artinya ketika nanti ada apa-apa di kemudian hari, anak kita sudah kuliah dibiayai oleh orang yang kaya tadi, kemudian si orang kaya tadi memiliki tujuan yang tidak baik, artinya seperti itu ya. Misalkan aku punya itu di desa itu ada tambang, tolong Pak, bantu saya ya. Apa yang terjadi teman-teman? Kita sebagai orang Indonesia, terutama suku Jawa ini, orangnya itu nggak bisaan, orangnya itu ora isonan, apa ngomong enggak gitu ya. Karena apa ya, kita itu ada hutang budi ya, ada balas budi kepada orang yang sudah menyekolahkan anak kita tadi sampai ke luar negeri seperti itu teman ya. Kita mau bilang enggak, nah bagaimana kira-kira kalau kalian di posisi seperti itu, apakah mungkin ditidakkan atau mungkin diiyakan? Kalau kita iya, ini bertentangan dengan hati nurani kita. Kalau ditidakkan, ini juga sama bertentangan semuanya ya. Karena ya inilah akhirnya kita menjadi tersandra politik ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama, ketika teman-teman ditawari oleh orang-orang yang mungkin kaya dan memiliki pengaruh dengan kalian ini,
sebagai aparat atau mungkin pejabat yang juga bagus juga, tetapi dengan jalan yang lurus, maka jangan segera mengiyakan atau mungkin apa. Lihat dulu ya akadnya itu seperti apa. Kalau akadnya itu asas manfaat, ya ini ya kita masuk dalam kategori kapitalisme. Kalau kita akadnya itu dalam urusan halal dan haram, tentunya kita akan berpikir 1000 kali sebelum kita melakukan teken kontrak kepada orang yang menawari kita, anak kita sekolah sampai ke luar negeri. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin juga tersandra politik seperti itu, sehingga apa? Ketika tidak diteken kontrak, kita juga salah. Mau menekan kontrak, kita juga berperang hati kita, karena ini menyalahi daripada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada banyak juga yang takut dengan aturannya manusia, tetapi tidak takut dengan aturannya Allah juga ada. Ya namanya kita manusia, memang sudah siapkan oleh Allah itu ada surga, ada neraka. Dan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan jin. Ya, kita mau mengambil yang mana? Nah, itu ya. Itulah yang menjadi polemik kita saat ini. Sebagai orang Jawa, kita ini orang yang nggak bisanan, nggak isonan, ngomong iya, padahal di hati itu menolak. Ya, jadi kita harus tegas, kalau memang hak, sampaikan itu sesuatu yang hak, kalau yang batil, sampaikan itu sebuah kebatilan. Karena apa? Kalau kita mengatakan itu batil padahal apa? Kita menyampaikannya hak, berarti kita nanti akan tersandra politik, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa padahal itu melanggar aturan Allah. Tapi kita endingnya bukan kita makin kaya, tapi kita makin susah di dunia dan di akhirat, baik keluarga kita, anak cucu kita, seperti itu teman-teman. Ini pelajaran berharga, dan ini merupakan wejangan dari beliau yang dulunya sudah purnawirawan dan meninggal dunia, dan beliau mewajangkan seperti itu, dan saya mencoba untuk menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Ternyata ya alhamdulillah, kalau memang ingin menjadi orang kaya, jangan menjadi pejabat teman-teman. Kalau di dalam Islam seperti itu, kalau kalian ingin menjadi pejabat, kalian harus benar-benar mewakili aspirasi daripada rakyat, terjun ke masyarakat, apa yang dikeluh kesahkan, bukan hanya dari apa yang disampaikan orang, tapi kita benar-benar terjun ke lapangan, biar tahu kondisi bagaimana rakyat kita, seperti apa keluh kesahnya. Nah, mungkin ini bisa menjadikan ibroh bagi kita semuanya, persiapan mungkin generasi emas atau Gen Z yang mau berambisi menjadi pejabat. Ingat, menjadi pejabat itu bukan untuk mencari kekayaan, akan tetapi untuk membantu bagaimana kita masyarakat semuanya ini bisa diayomi secara islami, seperti itu. Kalau mau menjadi orang kaya, kalian harus menjadi pedagang atau menjadi pebisnis ya teman-teman ya, tapi yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Kalau kalian suka, silahkan di komen dan di follow, di like, di subscribe. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, dan silahkan diterjemahkan sendiri apa yang saya sampaikan, karena pas ada di otak saya tadi seperti itu, makanya ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya biar tidak terjadi tersandra politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.